Untuk kali ini kita akan mempelajari mengenai deret aritmetika. Apa itu deret aritmetika? Sama halnya seperti barisan aritmetika, hanya deret itu penjumlahan dari setiap barisan aritmetika. Contoh, misalnya ada barisan aritmetika, ada 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, kalau barisan aritmetika, tanda pemisahnya itu menggunakan koma. 2, 4, 6, 8, dan itu kita akan soal-soalnya juga hanya mencari suku keberapa dari barisan tersebut. Nah, kalau deret aritmetika itu adalah penjumlahan dari setiap suku dari barisan aritmetika. Nah, jadi misalnya 2, 4, 6, 8 itu semuanya dijumlahkan. Misal di situ ada 2 tambah 4 tambah 6 tambah 8. Nah, jumlah dari keempat suku barisan aritmetika tersebut adalah, berarti tinggal dijumlahkan 2 tambah 4 6, 6 tambah 6 12, 12 tambah 8 20. Jadi deret aritmetika dari 4 suku pertama bila barisan tersebut adalah 20. Paham ya bagaimana perbedaan antara barisan dan deret? Barisan hanya membariskan angka-angkanya, suku-sukunya. Kalau deret itu penjumlahan antar suku dari barisan aritmetika. Ya, untuk menentukan soal-soal mengenai deret aritmetika itu bisa dengan 2 cara. Yang pertama, ketika si soalnya itu hanya menyuruh kita untuk menghitung jumlah kelima barisan pertama, misalnya cuma ada 5 barisan, kita bisa menyelesaikannya dengan secara manual, jumlahkan dari suku pertama sampai suku kelima. Nah, untuk misalnya yang ditanya itu dari suku pertama sampai suku ke-20 atau ke suku ke-100 misal, kan banyak ya, tidak mungkin kita menyelesaikan, menambah-nambahkan, menjumlah-jumlahkan semua suku sampai 100. Nah, untuk itu kita pergunakan rumus deret aritmetika. Nah, rumus deret aritmetika yaitu deret dilambangkan dengan S. S itu dalam bahasa Inggris penjumlahan sum, ditulis SUM. Penjumlahan dalam bahasa Inggris sum n. Nah, jadi penjumlahan barisan ke n sama dengan n per 2 dikali 2A ditambah n min 1 dikali B. Hampir sama rumusnya itu seperti mencari suku UN pada barisan aritmetika. Nah, untuk A sendiri, untuk N-nya sendiri itu adalah menyesuaikan. Kita misalnya mencari jumlah suku sampai ke berapa. Misalnya dicari jumlah 20 suku pertama, berarti N-nya kita ganti dengan 20. Nah, bagi 2, terus kemudian A itu sama seperti di bilangan di barisan aritmetika, A itu adalah suku pertama. Nah, N sama kayak tadi, kemudian B itu adalah beda atau selisih antar suku. Nah, kita lihat contoh berikutnya ya, untuk menyelesaikan soal-soal tentang deret aritmetika. Nah, contoh diketahui suatu deret aritmetika
3 tambah 7 tambah 11 tambah 15 tambah titik-titik dan seterusnya. Ditanyakan jumlah 4 suku pertama dan jumlah 100 suku pertama. Nah, untuk yang pertama kita bisa secara langsung, secara manual kita menjumlahkan keempat deret suku pertama yang tadi 3, 7, 11 dan 15. Kita jumlahkan semuanya. 3 tambah 7 10, 10 ditambah 11 21, 21 ditambah 15 36. Jadi jumlah 4 suku pertama dari deret tersebut adalah 36. Nah, untuk yang kedua, karena kita mencari 100 jumlah suku pertama, berarti kita menggunakan suatu rumus, yaitu Sn sama dengan N dibagi 2 dalam kurung 2A ditambah dalam kurung N-1 dikali B. Nah, kita harus tahu dulu nih bedanya atau selisih antara suku ke-1 dan suku keduanya berapa. Tinggal kita kurangi ya, sama kayak barisan aritmetika. Untuk mencari beda, U2 dikurangi U1 sama dengan berapa? 7 dikurangi 3 sama dengan 4. Jadi bedanya itu sama dengan 4. Kemudian A-nya, A itu adalah pola pertama. Berarti pola pertamanya dimulai dari angka berapa? Angka 3. Jadi kita ganti A-nya dengan 3, bedanya dengan 4. Kemudian N-nya berapa? Yang kita cari 100. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam rumus. Sn, N-nya ganti dengan 100 sama dengan 100 dibagi 2 dikali dalam kurung 2 dikali A, 2 dikali 3 ditambah N-nya diganti oleh 100, berarti 100 dikurangi 1, kemudian dikali bedanya 4. Kemudian ke bawah lagi 100 dibagi 2 sama dengan 50 dikali atau dalam kurung 2 dikali 3 sama dengan 6 ditambah N kurang 1 99 dikali berapa? 4. Nah, kemudian ke bawah lagi 50 tetap ya, jangan dulu dikalikan. 50 dalam kurung 6 ditambah 99 dikali 4 4 kali 9 36 simpan 3 4 kali 9 36 396. Nah, kemudian ke bawah lagi 50 dikali 6 ditambah 396 berapa? 402 ya, 402. Kemudian 402 itu dikali dengan 50. 402 dikali 50 sama dengan 20.100. Nah, seperti itu cara menyelesaikan soal mengenai deret aritmatika. Semoga paham ya. Nanti ada contoh selanjutnya juga untuk soal cerita. Dalam suatu gedung, pertunjukan disusun kursi dengan baris paling depan terdiri dari 12 kursi. Baris kedua berisi 15 kursi dan baris ketiga berisi 18 kursi. Dalam gedung tersebut terdapat 20 baris kursi. Berapakah jumlah kursi seluruhnya?
Nah, untuk penyelesaiannya kita gambarkan dulu ilustrasi bagaimana barisan kursi-kursi pada gedung pertunjukan. Nah, contoh misalnya di sini ada kursi, 12 kursi pada baris pertama, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ini baris pertama. Ada 12 kursi. Nah, baris kedua ada 15 kursi. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Baris kedua ada 15 kursi. Nah, baris ketiga ada 18 kursi ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Baris ketiga ada 18 kursi. Kalau kita tulis secara barisan aritmetika ya, berarti 12, 15, 18, koma, titik-titik, dan seterusnya ya. Ini barisan aritmetika. Nah, untuk deretnya berarti tinggal kita tambahkan 12 tambah 15 tambah 18 tambah titik-titik tambah titik-titik. Sini aja. Ini namanya deret. Jadi deret dengan barisan aritmetika itu sebenarnya sama saja, cuman bedanya ini mah menentukan barisan, kalau ini menentukan jumlah dari barisan tersebut. Diketahui A-nya itu adalah pola pertama. Pola pertamanya ada berapa kursi? Pada baris pertama ada 12. Berarti A-nya 12. Kemudian bedanya ada berapa? Dari 12 terus kemudian 15 kurangi U2 dikurangi U1 sama dengan 3 ya, berarti bedanya sama dengan 3. 15 dikurangi 12. Nah, kemudian untuk N-nya yang kita cari ada berapa baris kursinya? 20. Jadi kita masukkan ke rumus. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N min 1 dikali D. Ini kali ya. N nya 20 dibagi 2 dikali 12 ditambah N nya 20 kurang 1 dikali bedanya 3. 20 dibagi 2 10. Kemudian 12 kali 2 24
ditambah 20 kurangi 1, 19 dikali 3 sama dengan 10 dikali 24 ditambah 7, 2, 5, 7. Berarti 10 dikali 61 81 sama dengan 810. Jadi jumlah kursi yang ada dalam gedung pertunjukan semuanya ada 810 kursi. Nah, contoh ketiga, rumus jumlah n suku pertama deret bilangan 2, 4, 6 dan seterusnya adalah. Nah, soal yang ini kita tidak menentukan berapa jumlah dari barisan tersebut, tetapi kita menentukan rumus untuk menentukan jumlah dari barisannya. Nah, jadi seperti ini ya. Sama seperti yang tadi, kita menggunakan rumus Sn sama dengan n per 2 kemudian 2a ditambah n-1 kali b. Nah, karena kita akan menentukan rumus, jadi n-nya jangan diganti dengan angka. Nah, berarti n-nya tetap per 2, kemudian 2 dikali 2 karena a-nya 2, kemudian ditambah n-nya jangan berubah, kurang 1 dikali b. Bedanya itu berapa? 2 ya. Bedanya adalah 2 sama dengan, nah kita teruskan ya, n per 2 4 ditambah, nah ingat perkalian aljabar, n kali 2 2n min 1 dikali 2 min 2 sama dengan n per 2. Nah, ini ada suku yang sama nih. 4 dikurangi 2, 2n-nya kedepanin. Karena dia tidak punya teman, tidak ada yang satu suku. 4 dikurangi 2, 2 plus 2. Sama dengan n per 2 dikali 2n tambah 2 sama dengan, kita kalikan, 2n kuadrat per 2 tambah 2n per 2. Nah, 2n pangkat 2 per 2 ditambah 2n per 2 sama dengan, nah 2-nya bisa dicoret ya, coret, sisanya n pangkat 2 ditambah, ini juga bisa dicoret, coret, sisanya n. Jadi rumus jumlah suku n suku pertama dari barisan tersebut adalah n kuadrat ditambah n. Nah, untuk latihan yang pertama, diketahui deret bilangan 5 tambah 10 tambah 15 tambah titik-titik sampai dengan UN. Berapakah jumlah 11 suku pertama pada deret tersebut? Nah, yang kedua, dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris kursi. Baris pertama ada 10 kursi, baris kedua ada 11 kursi, baris ketiga ada 12 kursi. Berapakah jumlah kursi seluruhnya? Nah, yang ketiga, tentukan rumus jumlah n suku pertama pada deret bilangan
3, 7, 11 dan seterusnya. Nah, soal ini lihat di contoh yang ketiga. Terima kasih.